Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Beberapa jam lagi Euro 2024 akan segera dimulai. Sekitar 24 negara akan memperebutkan tiket menuju final yang akan berlangsung di Jerman. Nah, bicara soal Euro 2024, perhatian tentu mengarah kepada Jerman, timnas Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan trofi, salah satu negara dengan trofi terbanyak di Piala Eropa. Dan mereka juga negara dengan jumlah final terbanyak. Mereka 3 kali juara dan juga 3 kali jadi runner up. Jadi 6 kali mereka masuk final dan 3 diantaranya menjadi juara. Maka itu, Jerman difavoritkan untuk menjadi juara. Selain itu, Jerman juga menanti selama 18 tahun karena mereka jadi juara Piala Eropa terakhir kali di 1996 saat mereka juara di Inggris saat itu. Nah, apakah penantian yang lama ini bisa terulang? Kita tahu bahwa Jerman merupakan tim dengan tradisi turnamen yang bagus, tapi dari beberapa tahun terakhir setidaknya ukurannya kalau melihat di Piala Dunia mereka sangat menurun. Di 2018, 2022 setelah jadi juara di Piala Dunia 2014, Jerman malah 2 kali gagal lolos fase grup di Piala Dunia. Tapi di Piala Eropa ceritanya lain memang, karena sejak masuk final 2008 tapi gagal juara saat kalah 0-1 dari Spanyol, Jerman minimal meraih semifinal, kecuali di Euro 2020 tahun lalu yang berlangsung di Inggris ya. Jerman kalah di babak 16 besar. Nah, tradisi untuk minimal lolos semifinal atau pastinya mereka ingin juara ya dengan Julian Nagelsmann akan dicoba untuk diteruskan atau diraih oleh Jerman di tahun ini, di Piala Eropa tahun ini. Selain itu, Jerman punya ambisi agar menjadi negara terbanyak menjadi juara di Piala Eropa. Cuma masalahnya ya, ada kutukan tuan rumah di Piala Eropa ini. Dalam 20 tahun terakhir, cuma Prancis yang berhasil menjadi juara saat menjadi tuan rumah, itu tahun 1984. Selebihnya selalu gagal, termasuk Jerman. 2 Piala Eropa terakhir menjadi contoh nyata bagaimana tuan rumah gagal menjadi juara. Pada 2016, Prancis udah sampai final ya, tapi kalah tragis dari Portugal yang pernah dijagokan walaupun ada Ronaldo saat itu. Di 2020, giliran Inggris yang sudah mencapai final dan main di Wembley, di markas sendiri, malah kalah dari Italia yang malah terseok-seok sebenarnya, tapi secara mengejutkan bisa lolos ke final dan menjadi juara. Inggris merana, juga Prancis. Apakah Jerman juga akan menghalangi kutukan itu? Nah, peluang-peluang itu tetap ada ya. Apalagi Jerman tuan rumah dan tradisi bagus di Piala Eropa membuat mereka percaya diri. Ya, seperti saya sebutkan, dari 2008 minimal mereka tembus semifinal, kecuali di Euro 2020. Kita juga akan menunggu bagaimana racikan Julian Nagelsmann dan juga kembalinya seorang Toni Kroos. Ini menjadi pertaruhan buat Toni Kroos yang jenderal lini tengah, yang legendaris, yang baru saja meninggalkan Real Madrid dan akan pensiun setelah Euro 2024 ini.
main di Jerman, dia ingin mengakhiri karirnya dengan trofi juara. Pengaruh Toni Kroos, bagaimana pengaruh dia di permainan Jerman? Kita tahu kalau di Real Madrid, Toni Kroos sudah menjadi faktor penentu atau salah satu kunci Madrid bisa meraih 15 trofi. 5 di antaranya diraih oleh Toni Kroos. Luka Modric 6 trofi, Dani Carvajal 6 trofi. Nah, apakah pengaruh Toni Kroos di lini tengah Jerman akan terulang di Euro kali ini? Yang menarik juga, Julian Nagelsmann tidak lagi Bayern Munich sentris atau Bayern Munchen sentris. Sekarang pemain-pemain di timnas Jerman lebih tersebar ya, apalagi Munchen tidak juara musim ini. Tidak meraih satu trofi pun. Pemain-pemain legendaris saja yang tinggal di yang masih bercokol di timnas Jerman. Thomas Müller, Leroy Sané, Anthony Rudiger, Joshua Kimmich. Pemain-pemain Jamal Musiala. Ya memang masih banyak, tapi tidak terlalu mendominasi. Sekarang ada pemain-pemain Florian Wirtz dari Leverkusen, David Raum. Kita menunggu bagaimana pengaruh-pengaruh pemain-pemain baru di Jerman. Niklas Füllkrug yang sebenarnya jadi harapan seorang striker senior tapi punya harapan untuk bersinar di Piala Eropa kali ini. Niklas Füllkrug ditambah Emre Can dari Borussia Dortmund, Schlotterberg. Mereka pemain-pemain yang akan membawa perubahan. Utamanya dipimpin oleh seorang Toni Kroos. Ini jadi pertaruhan terakhir Toni Kroos di Piala Eropa kali ini. Piala Eropa kali ini juga tentunya akan menjadi ajang bagi negara-negara lain merebut gelar juara. Karena Piala Eropa pusatnya pemain-pemain bintang. Dan pastinya kalau bicara Piala Eropa, negara seperti Italia, Spanyol, Inggris, Prancis, Portugal, Belgia selalu diunggulkan. Hanya segelintir negara yang bisa membuat kejutan. 2004 Yunani, lalu ada juga 1992 Denmark yang tiba-tiba menjadi juara. Selebihnya negara-negara tradisional. Dan dari sederet negara favorit itu saya mencatat ada 3 negara yang berpeluang merebut juara: Spanyol, Inggris, dan Prancis. Spanyol, tradisi mereka cukup bagus. Mereka juga sudah 3 kali juara di Piala Eropa. Dan di era sejak 2008 mereka selalu menancapkan kuku di sepak bola Eropa lewat klub-klubnya, Real Madrid pastinya, Barcelona juga, Atletico Madrid, Sevilla. Mereka tim-tim yang melahirkan pemain-pemain bagus untuk timnas Spanyol. Kini timnas Spanyol banyak dihuni pemain muda. Lamine Yamal, pelatihnya juga baru. Semangat baru dari Luis de la Fuente ya, yang menggantikan Luis Enrique. Dan hasilnya memang cukup terlihat ya di kualifikasi Piala Eropa. Mereka tidak terkalahkan walaupun satu grup dengan Italia saat itu. Dan kali ini mereka juga ada di grup berat, yaitu satu grup lagi dengan Italia. Nah, ini jadi ujian juga buat Spanyol ya. Karena di grup B mereka satu grup dengan Italia. Dan ini tentu akan memperberat mereka
untuk melaju ke fase berikutnya, walaupun sebenarnya di fase grup Piala Eropa ini lebih ada 4 peringkat 3 terbaik ya, peluang 4 peringkat 3 terbaik lolos. Tentunya juara grup dan runner-up grup akan menjadi wakil yang pasti untuk lolos ke 16 besar. Lalu ada Inggris. Inggris ini menarik dibandingkan Euro 2020. Pelatih Gareth Southgate melakukan perombakan yang cukup signifikan menurut saya, dan dia lebih objektif kali ini. Pemain-pemain tidak maksimal seperti Marcus Rashford dan Harry Maguire dia tidak dipakai lagi. Yang cukup kontroversial mungkin tidak dipakainya Jack Grealish ya. Padahal Jack Grealish di Man City cukup berpengaruh dan ya menurut saya permainan cukup baik lah, masih bisa dipakai oleh timnas Inggris. Namun Inggris ini dipenuhi banyak talenta, dan tanpa pemain-pemain itu Gareth Southgate menemukan pemain-pemain baru. Tentunya disokong oleh pemain-pemain lama macam Bukayo Saka dan Jude Bellingham, Alexander Trent Arnold, lalu Jordan Pickford, kiper, masih pemain-pemain lama, masih jadi andalan. Dan dengan munculnya pemain baru yang lebih jadi pilihan objektif dari Gareth Southgate, diharapkan Inggris bisa mengakhiri paceklik gelar mereka ya. Karena 4 tahun lalu mereka sangat mengecewakan. Peluang lain bisa diraih oleh Prancis ya, tentu saja Prancis. Karena Prancis ini ingin balas dendam mungkin ya dari Euro 2020 yang mengecewakan, di mana mereka gagal secara tragis karena kalah adu penalti lawan Swiss. Padahal mereka di Piala Dunia 2022 mereka masuk final. Dan skuad mereka nyaris tidak banyak berubah. Hanya beberapa nama saja seperti N'Golo Kante yang masuk lagi, lalu ada juga Warren Zaïre, pemain muda PSG, ya itu saja. Selebihnya ada Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Ibrahima Konate, pemain-pemain yang Maignan di posisi kiper, back ada ya pemain-pemain yang sudah biasa jadi andalan Prancis dalam 4 tahun terakhir. Dan ini membuat mereka tambah kuat dan peluang untuk menjadi juara cukup besar di Piala Eropa kali ini. Demikian teman-teman ulasan saya untuk informasi bagi teman-teman bagaimana bayangan Piala Eropa kali ini. Karena beberapa jam lagi Piala Eropa akan digelar. Terima kasih dan salam olahraga.